Harus ada pendidikan tentang kecerdasan keuangan seperti ini. Kalau enggak mereka keburu-buru gaya. Nih, ini yang terjadi. Orang miskin terima duit tadi, nyicil sepeda motor, kemudian nyicil handphone, pangkatnya naik, penghasilannya naik, nyicil lagi sepeda motor yang gede, yang lebih keren. Begitu, oh nih jadi manajer kok masa naiknya motor, beli dong, Toyota apa ya, Toyota yang jelek-jelek dulu boleh, Toyota Agya boleh, Toyota Avanza boleh, mohon maaf kalau saya ngomong jelek-jelek, ini bukan ini misalnya gitu ya, pokoknya yang murah-murah itu kan mobil keren. Naik pangkat, wah, ya ganti loh. Padahal dia sudah jadi manajer, boleh menikah. Wah, lumayan nih, double income. Kalau double income, kita nyicil rumah dong. Boleh nyicil rumah, silakan. Nyicil rumah punya anak. Waduh, ya ini mobilnya harusnya yang lebih bagus dong. Kijang loh. Wah, ini sudah jadi senior manager ya. Kijang, oke Kijang. Setelah beli Kijang, ternyata naik dia jadi GM, general manager. Wah, general manager ya, mobilnya harus Honda Accord. Nyicil lagi. Anaknya sudah 3, harus ada pembantu, ini ada pembantu, tambah lagi. Begitu ada pembantu, gajinya naik lagi, mobilnya lebih gede lagi, rumahnya nggak cukup ini. Beli, nyicil rumah lagi. Berarti nyicil, mati mencicil. Seumur hidup nyicil terus. Untuk gaya hidupnya. Enggak gini loh. Kalau orang kaya, penghasilannya meningkat, bedanya dengan orang miskin itu tadi. Orang kaya, investasinya meningkat. Akhirnya pasif income-nya meningkat, baru gaya hidupnya meningkat. 2004, saat itu saya pindah di Pondok Indah, Bukit Golf, saya bisa. 2004, beli Mercy S-Class bisa. Tapi saya enggak, lebih baik saya beli 30 ruko, saya sewa-sewakan, rukonya juga naik tinggi, mobil saya pakai Panther penyok, masian, kaca belakang pecah, gitu, ungu warnanya, no ya, Panthernya Panther Miyabi, ya oke, enggak masalah. Handphone saya enggak ganti-ganti, suwet gitu loh. Kalau sekarang terserah, bahkan jas pun saya enggak ganti-ganti, jas kawin saya 1 untuk 8 tahun, jadi tidak masalah, so what? Emangnya orang, wow, jasnya itu terus dirapopo. Ini 2 hari jasnya pakai ini, tidak apa-apa. Kenapa tidak gitu loh? Jas saya sekarang banyak, so what gitu. Jadi mau kaya sungguhan atau mau tampak kaya? Ayo, yang kaya sungguhan kasih jempol. Ayo, kaya sungguhan itu. Kasih komentar Anda, kaya sungguhan. Kaya sungguhan ini, jempol, sabar, kaya sungguhan, sabar. Lanjut Pak Diki, nih langsung kita belajar ilmunya hari ini. Kita belajar hari ini ilmu beternak duit dan cara dapat massive income seperti apa. Orang miskin kesalahannya yang paling parah, uang yang didapat belum menghasilkan uang berikutnya sudah dipotong, dimakan dengan alasan perlu. Sebenarnya enggak, kepengen, woi. Ya, ayo lanjut, nih. Latihan baik-baik lagi, lanjut. Nih, Pak Diki, nih. Tujuan bekerja orang kaya adalah menghasilkan angsa yang bertelur emas. Lanjut. Tetapi orang miskin, angsanya belum bertelur, sudah disembelih. Banyak orang beralasan, penghasilan saya sedikit kok, nanti tunggu penghasilan saya besar baru nabung. Ini persis seperti orang gemuk yang ingin langsing, ngomong pada diri sendiri. Tunggu saya langsing ya, nanti kalau saya sudah langsing, saya baru diet dan olahraga. Sekarang gemuk, ini berat olahraga, males. Kalau penghasilan Anda sedikit, tetap Anda sisihkan. Berapapun penghasilan Anda sisihkan. Saya sudah mulai ini ya, sekali lagi, saya sudah mulai ini. Sejak tahun 97. 97 saya umur 30, rodok telat, tapi ya lumayan, sekarang sudah 22 tahun. Yes. Nah, nih. Terima kasih kata-katanya nampar, yes, nancep di hati, biar kapok, biar insaf, woi. Semangat. Nih, pada waktu tahun 97 saya baca buku-buku sangat menarik di salah satu di perpustakaan saya. Perpustakaan saya banyak bukunya macam-macam, satu banyak kanan kiri lebar. Nah, kembali lagi, pada waktu saya beli buku itu, 7 istilahnya 7 ways to financially freedom. Nah, saya baca di situ, betul juga masuk akal. Kalau saya terus kerja tak habis-habisin, sampai kapan? Saya pernah mempunyai kegoblokan yang luar biasa. Boleh saya share? Jadi kalau Anda kepengen banyak gaya, saya ngalami. Ketika saya masuk kerja BCA, gaji saya pada waktu itu 1.350.000. Mau cari pacar susah, jadi saya tidak pacaran. Papa saya tahu, kemudian saya dapat warisan. Zaman itu dapat warisan 50 juta, lumayan dong. Papa saya bilang, kamu beli mobil ya, memang perintah papa saya biar untuk cari pacar. Oke, langsung saya beli mobil apa? Honda Accord, 32 juta itu. Honda Accord tahun 87 waktu itu bekas 5 tahun 92 saya belinya. Wes, 32 juta, gaji saya 1.350.000. Tahun 92 belum 1.350.000 itu masih 800, naik 900 belum itu. Kalau jadi wakil pemimpin sudah. Terus kemudian setelah tahun 92 tadi saya beli Honda Accord
Honda Accord-nya dijual tahun 96, tinggal 12 juta. Buset, hilang 20 juta. Lah gaji saya aja belum 1 juta, berarti saya kerja 2 tahun untuk bayarin Honda Accord tadi. Wong edian, belum pinter cari duit, sudah pinter ngabisin duit. Nah ini ya, yang bikin sengsara dalam kehidupan ini orang-orang seperti itu. Nah saya ngalami kegoblokan saja, saya ingat semua, terus goblok tenan itu zaman waktu itu. Terus nggak usah kebanyakan gaya, damai-damai saja, yang penting ngembangkan duit, aduh potensial duitnya itu coba dimasukkan ke saham atau dimasukkan ke properti, nah jadi hari ini jadi apa, nah, jadi lebih keren kan gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nih mari kita lanjutkan ya. Nah, ternyata, lanjut Pak Diki. Jadi kita lanjut, ini halaman berikutnya. Ini kata-katanya juga nancep loh. Kebiasaan yang baik lebih penting dibanding penghasilan yang besar. Tentu saja, paling enak penghasilannya besar, kebiasaannya baik. Wah, napopok, biar kapok gitu ya. Kebiasaan baik lebih penting dibanding penghasilan yang besar. Ada orang ngomong, Pak tenang, nanti kalau penghasilan saya besar nabung, preketek, penghasilan besar, Anda pengeluarannya tambah besar. Jadi yang jelas mulai dibiasakan penghasilannya kecil langsung sisihkan. Ketika tahun 97 saya punya ini, saya membuat perhitungan bunga berbunga. Saya bilang, wah hasilnya bisa banyak ya. Tapi sungguh ajaib loh. 97 saya mulai. Wow, sekarang tahun ke-22 setengah atau tahun ke-23, duit saya lebih banyak daripada yang saya ketik zaman dulu saya rencanakan. Kok bisa? Karena penghasilan saya besar, saya tambahkan lagi, gulung lagi penghasilan besar, gulungkan lagi, gaya hidupnya tetap. Nah, tahun 97 begitu saya mulai, seluruh karyawan saya minta untuk nabung. Saya punya 400 karyawan di BCA di Malang. 100, semua tak paksa untuk nabung. Semua paksa nabung, rekening bagi 3. Minimal 10% tabung. Kurang lebih, pokoknya Anda minimal. Kalau tidak bisa, ya wes 2%, boleh 3%, tapi pokoknya tabung. Dan itu tidak boleh diambil sama sekali. Kemudian yang kedua, minimal 20% untuk cadangan. Apa saya tidak cukup, gajinya kurang begini. Ya, pokoknya harus ada tabungan kedua. Tabungan tak bagi 3 dan 3-3-nya tidak ada biaya administrasi karena itu karyawan BCA semua pada waktu itu. Yang ketiga, yaitulah sisanya silahkan dihabiskan. Ada satu karyawan, Pak, pada waktu saya jelaskan waktu 97-98 bumi gonjang-ganjing, meledos duar, bunganya sampai 72%. Wah, itu indah-indahnya zaman itu gitu ya. Nah, terus kemudian karyawan saya mau ini yang aneh itu ya. Pimpinan cabang saya, pimpinan cabang Blimbing pada waktu itu gitu ya. Perempuan datang saya, Pak Tung, saya tidak bisa nabung. Gaji saya 1,5 juta. Waduh. Saya tidak bisa nabung karena anak saya autis, maka saya harus memanggil guru les, manggil begini-begini. Kita pakai tadi pengeluaran Anda apa? Mari di ronsen. Begitu di ronsen langsung ketahuan, makan di luar, makan di luar sehari. Ini bisa dikurangi. Oh ya Pak, ya kurangi. Pada waktu hari itu, kemudian pas ada kenaikan gaji, saya sampai tadi diulangi. Untuk karyawan saya, pada waktu itu karyawan saya minta, kemudian dia bisa nabung, sebulan kemudian saya monitor, begitu ya, itu pimpinan cabang di, bukan Blimbing itu, bukan Blimbing, itu Lawang, pimpinan BCA Lawang, itu BCA Lawang, Singosari itu di bawah saya semua. Nah kemudian saya undang pimpinannya, terus kemudian saya minta lapor gimana. 1 bulan ini sudah bisa nabung. Lumayan Pak tuh, saya bisa nabung 450.000 sekarang. Lu kok bisa? Yang 300.000 saya tabung, terus kemudian uang telepon Pak tuh, saya kunci karena ternyata banyak pembantu yang nelponin. Terus kamu bisa menghemat apa lagi? Nah ini saya rencana makan siang, saya makan bawa rantangan Pak. Nice. Terus kemudian gimana? Nah kalau kepengen keluar ya sudah Pak, saya minum bawa sendiri botolnya, kemudian minumnya lumayan menghemat. Nice. Nah kemudian sekretaris saya, Pak Tung, gaji saya cuma berapa ratus ribu, saya tidak bisa nabung. Oke, gini, langsung saya minta beli amplop. Wah, saya kasih amplop 30. Oke, kamu gajinya berapa? Pada waktu dia gajinya 300.000. Oke, satu hari sebelumnya 5.000 kamu cukup nggak sih? Sebelumnya cukup, Pak. No, ya sudahlah, kita enggak ngomong gini ya, kita pokoknya satu hari kasih dulu 5.000 diamplopin. Selama berapa lama? 25 hari. Oke, nice. 25 hari berarti kan cuma 75.000 tuh. Ya walaupun kamu selalu di kantongmu ada cadangan 20.000 kalau perlu apa, oke. Kemudian pakai amplop aja, setiap hari ya yang amplop itu aja yang diambil. Nah kemudian, wah ternyata bisa Pak, aku bisa menghemat Pak, lumayan. 25 hari kerja lumayan, 100 berapa, 5 kali 25 kali 5, 125.000, lumayan, masih sisa 175.000. Nah ketika Anda sudah disiplin, saya bilang, hadiahin diri Anda. Maksudnya, Pak, saya kan setiap hari 5.000, kadang ya enggak habis Pak. Nah terus kemudian, apa yang dilakukan?
kamu ambil 25.000 sebagai hadiah kamu, harus senang-senang. Oh, boleh nonton Pak, boleh beli pakaian, boleh, itu 25.000 zaman dulu tahun 97 98 itu kan memang uang masih berharga karena inflasi, dicetak duit tidak banyak. Ini hati-hati, kita juga lagi mau cetak duit ini 600 triliun tidak disetujui, diganti jadi obligasi, sama aja obligasi utang, duitnya beredar tambah banyak, Anda harus siap gitu ya, antisipasi boy gitu ya. Nah, nih sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian mereka suatu hari bumi gonjang-ganjing itu pada waktu Lebaran seperti ini. Semua orang yang mau ngambil tidak pernah berhasil. Ada satu hari satpam yang tidak pernah ngerti briefing saya, dia waktu itu saya briefing tidak masuk, mau ngambil. Kalau mau ngambil pergi ke HRD, tidak bisa, tabungan diblokir, harus ketemu saya. Begitu ketemu saya, Pak Tung, ini uang saya. Oh, nadanya gitu, Pak Tung, ini kan uangnya saya. Oke, uang-uangmu, kamu marah sama saya. Ya enggak begitu, Pak. Dia takut juga, ya. Karena saya pimpinannya, saya bisa ganti dia, bisa pecat dia, bisa tidak pakai dia, bisa keluarkan dia, bisa mempersonalkan gerata dia, tidak naik gaji dia, tidak kasih bonus dia. Dari pertama kali nada tinggi, mereka sadar juga. Kemudian dia bilang, ya gitu Pak, tapi kan saya punya keperluan banyak. Punya keperluan apa? Pada waktu itu sebetulnya sudah naik. Maksudnya sudah naik itu begini. Waktu itu gaji UMR naik, jadi dari 80.000 naik jadi 125.000, naik jadi 250.000, naik akhirnya kita naikkan jadi 400.000 karena ini pada waktu bumi gonjang-ganjing, resesi nggak karu-karuan, inflasi nggak karu-karuan. Bahkan kita pun pada waktu itu kita urunan yang gaji sekian ke atas menyisihkan gajinya, nggak naik gaji malah menyisihkan gajinya untuk bisa memberikan susu untuk karyawan-karyawan yang anak-anaknya masih bayi perlu susu, kan gitu ya. Dan ajaib loh, itu susu kita tulis, kamu mau mana, yang Denko, mau Pediasure atau Enfagrow, maunya yang mahal-mahal. Saya bilang, kalau kamu Denko kan bisa jadi banyak. Jawabannya gimana? Enggak, Pak, karena saya kalau Denko kan bisa beli, kalau Enfagrow kan enggak pernah bisa beli. Kalau Pediasure enggak bisa beli. Mumpung dikasih gratis, walaupun dapatnya cuma 2 kaleng, tapi kalau Enfagrow bisa dapat banyak, kalau yang Denko bisa dapat berapa kaleng, dia enggak peduli, karena gratis mintanya yang mahal. Jangan anak buah ya, kasih, kamu kan bisa cadangan, ngeyel aja mereka. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Nah, kemudian ketika mulai mereka nabung, menyisihkan, dan saya blokir 3 tabungan. Satu minimal 10%, tapi ada yang cuma 2%, saya biarin. Tapi tidak boleh diambil sama sekali. Kemudian yang kedua minimal 20%. Tidak boleh diambil kalau if something happen, cadangan. Nah, ini yang menarik. Pada waktu saya keluar, satpam saya yang keturunan Madura yang ditolak, ditusuk kebal itu, waktu parkir saya minta gratis, dikeroyok preman-preman, dikeroyok begini, dikeluarin bisa nih, kamu bisa kasih tusuk saja. Jadi seru gitu ya. Berani begitu, wah. Ketemu saya, nyium tangan saya waktu saya keluar. Pak Tung, terima kasih. Saya dari dulu tidak pernah bayangin punya duit jutaan-jutaan. Wah, ternyata enak ya Pak Tung, sekarang saya punya jutaan-jutaan, tabungan saya tambah banyak. Saya nontonin, seneng. Saya merasa bahwa kalau pensiun sekian tahun kemudian, duit saya tambah banyak lagi. Aduh Pak Tung, terima kasih. Dan nangis. Wow, itu menyentuh hati saya. Menyentuh hati saya. Waktu berlalu. Waktu berlalu, tahun 2000 saya keluar. Terus kemudian tahun 2016 saya diundang. 2016-2017. Saya diundang ke BCA Malang lagi. Kalau saya undang di BCA Malang, 400 karyawan saya tanya, siapa yang masih punya peternak duit yang seperti dulu? Siapa yang zaman dulu saya blokirin rekeningnya? Oh, saya Pak. Oke, siapa yang orang baru belum kenal saya? Oh, ada beberapa. Tapi banyak yang orang lama. Saya tanya, siapa yang masih nabung, masih menyisihkan? Diem, semua tidak ada yang katakan. Cuma ada 3 orang yang katakan. Saya bilang, ada apa nih? Bukannya dulu saya wajibkan rekening? Siapanya? Mohon maaf Pak Tung, itu dulu ada 1 orang protes dan kemudian pimpinan barunya takut, kemudian makanya dibuka blokirnya. Aduh, saya bilang, orang tadi mana? Suruh maju sini. Oh, sudah keluar Pak Tung. Nah, lu, pertanyaan saya, dia kaya atau miskin? Miskin lah Pak Tung. Oke, yang tiga yang sudah punya ternak duit tadi, yang terus menyisihkan, mana? Ketemu saya. Begitu 3 maju ke depan, saya tanya, kamu sekarang sudah punya apa? Lumayan Pak, sudah punya 2 ruko Pak, kemudian punya 1 kos-kosan Pak. No. Yang satu saya punya 2 rumah makan Pak, saya punya 1 kos-kosan lagi Pak, saya punya, menyenangkan sekali. Termasuk salah satunya adalah mantan sekretaris saya. Nah, setelah 20 tahun lalu, 21, ya, tahun 2019 Februari, tahun lalu persis 2019 itu BCA Borobudur, BCA yang saya dirikan dari 1 orang, karyawan cuma 1, pindah ke tempat yang gedung paling besar di Malang, terus kemudian BCA pimpinannya ternyata salah satunya adalah sekretaris saya tadi, karirnya. Kemudian dia ketemu saya ngomong gini, Pak Tung, terima kasih ya, pada zaman sekretaris dulu saya dipaksa untuk, pada waktu dia tabungannya lumayan, saya bilang,
tetap yang 10% itu cadangan cash tadi untuk hari tua tidak boleh diambil, hanya boleh dipindahkan ke tempat yang aman dan menguntungkan. Nah, ketika kamu yang 20% tadi akhirnya sampai dapat 6 bulan, 5 sampai 6 bulan gaji, itu didepositokan something happen, kamu cairkan itu perlu, sisanya digunakan untuk nyicil rumah. Nah, tadi juga cadangan rumah, cadangan cash tetap ada, yaitu saya ulangi ya, minimal 10% untuk hari tua tidak boleh diambil kini dan sepanjang masa, hanya boleh dipindahkan ke tempat yang aman dan menguntungkan, namanya aset alokasi. Kemudian berikutnya minimal 20%, Anda tabung itu sampai punya cadangan cash atau bayar utang sampai lunas gitu ya, sampai punya 5 sampai 6 bulan, apa yang dilakukan? Setelah 5 sampai 6 bulan, kemudian dari 5 sampai 6 bulan ini apa yang kita lakukan? Ini yang cadangan ini kita taruh di tempat, semua harus punya cadangan cash 5-6 bulan gaji gitu ya. Financial istilahnya betul-betul protection Anda ada di sono. Terus kemudian, lah kan sudah ada, utang sudah lunas, cadangan sudah punya. Apa yang dilakukan? Itu digunakan untuk nyicil rumah. Jadi dia saya paksa untuk nyicil rumah. 70% aja, waduh patung sakit. Nah itu sekretaris saya, jadi pimpinan bisa berusaha. Sekarang jadi pimpinan di BCA Malang Kayu Tangan, Ibu Linda. Loh, ini kisah nyata loh, sampai namanya saya sebutkan. Waktu tetap berlalu. Sekretaris saya akhirnya jadi pemimpin. Kemudian dia bilang, aduh patung, waktu itu saya dipaksa patung untuk nyicil rumah yang harganya 40 juta. Aduh, saya sedih gitu ya. Sepatu, saya enggak bisa beli sepatu, teman saya beli baju, beli tas, saya enggak. Tapi terima kasih Pak Tung. Rumahnya tadi sekarang jadi 2,5 miliar. Betul, ini terus story. Anda cari Ibu Linda, cek gitu ya. Di Instagram saya atau tulisanwaringin.tw ada itu. Yang saya ceritakan kisahnya dia yang gambar foto pada waktu peresmian tahun lalu, 2019 ya. 2019. Nah itu. Nah, kemudian waktu peresmian gedung barunya. Sekarang jadi BCA paling gede itu di Malang gitu ya tempatnya. Terus kemudian saya lanjutkan, ya Ibu Linda, betul. Nah, Ibu Linda. Nah, ini betulnya ada Pak William. Oh, ini kisah nyata, Pak William kenal, tinggal dicari Malang Ibu Linda. Terus kemudian dia bilang, Pak Tung, pada waktu itu harganya 40 juta atau kan sudah naik jadi 125 juta. 125 juta saya beli lagi. Saya beli lagi karena sudah kerjanya lunas, gaji saya tambah tinggi, saya bonusnya gede, saya lunasin, saya boleh utang lagi, saya utang yang 125 juta. Dan saya sekarang Bu Linda aja, Anda ada Ibu Endang juga, loh. Ibu Endang sekarang pensiun itu HRD itu yang keren itu, wah, punya ini terus punya kos-kosan, punya warung, punya apa Ibu Endang mantan kepala bidang kepala bagian HRD saya itu yang praktek kaya-kaya, yang enggak praktek kere, 20 tahun tetap berlalu kere, Swiss Jan. Nah, berikutnya ini saya lanjutkan lagi. Nah, terus kemudian dia bilang, terus harganya naik Pak Tung 250 juta, saya kredit lagi Pak Tung. Jadi sekarang saya punya 3 ruko, total sudah 7,5 miliar. Dan 2 jadi 50 sekian kamar kos, kalau nggak salah 54, 56 kamar kos. Kemudian yang 1 saya sewakan untuk travel, kelihatannya kurang bagus Pak, saya kerjasama, dan mau saya tutup, saya kembangkan jadi kos-kosan lagi, karena dekat kampus. Nice, sekarang kos sepi, oke, no problem. Tapi kembali lagi kita sudah punya aset dan punya passive income. Nah ini loh, tidak semua orang yang hari ini 879 orang, saya ngomong begini, walaupun sudah ada inspirasinya, tetap aja ada yang tidak praktek. Tapi ada juga yang praktek. Kalau Anda jadi 3% yang praktek, I'm happy sudah. Anda 3% yang sukses, selesai. Tapi kalau bisa, siapa yang kira-kira mau masuk jadi 3% yang sukses, 20 tahun lagi ketemu saya, tak tahu, terima kasih Pak Tung, haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah, sekarang saya punya ternak duit. Siapa? Ayo, praktek sungguh-sungguh. Caranya gimana? Caranya terima duit, sisihkan. Bisa nggak? Ngeyel terus nggak bisa ya. Kalau ngeyel terus yang kere Anda bukan saya. Memangnya gue pikirin gitu ya. Jadi terima duit, sisihkan, terima duit, sisihkan, terima duit, sisihkan. Begitu ada yang 20% sampai punya 5-6 bulan gaya hidup kita stopkan di deposito untuk cadangan is something happen. Kita butuh suatu perlu, yang aman ini tadi pindahkan ke yang aman dan menguntungkan, yang 20% gunakan untuk nyicil properti Anda terus, atau buat bisnis-bisnis yang jalan tanpa Anda, nah baru sukses itu ya. Gemes ini. Saya dengan waktu berlalu, saya bisa cerita ini enak tenan gitu ya. Ibu Linda cari, bener nggak? Oh ya. Ibu Linda sekarang jadi pimpinan BCA Kayu Tangan. Keren ya, mantan sekretaris. Karena sekretaris saya kan dampingi saya terus. Jadi saya ambil keputusan apa, dia tahu. Wes, keputusan ini. Suruh gini, dia jadi maju.